Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah kampung yang tenang dan damai, hiduplah seorang janda yang membesarkan dua orang anak gadisnya. Kedua gadis tersebut dikenal dengan nama Bawang Merah dan Bawang Putih. Keduanya memiliki wajah yang cantik, namun sifat dan perangai mereka sangat berbeda satu sama lain. Bawang Putih adalah sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia dikenal sebagai gadis yang tekun, rajin, jujur, dan juga baik hati. Sifat-sifat tersebut membuatnya dicintai oleh banyak orang di kampung. Di sisi lain, Bawang Merah memiliki karakteristik yang sangat bertentangan dengan saudarinya. Ia adalah gadis yang malas dan sombong, selalu menunjukkan kebiasaan bermewah-mewah. Sikap tamak dan pendengkinya membuatnya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, perilaku buruk Bawang Merah semakin parah karena sang ibu selalu memanjakannya. Sang janda tidak pernah membantah permintaan dan tuntutan Bawang Merah, sehingga semua tuntutan anak tersebut selalu dipenuhi. Akibat perlakuan ini, semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab Bawang Putih. Ia harus mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya lebih memilih untuk berdandan dan bermalas-malasan. Ketika Bawang Merah dan ibunya membutuhkan sesuatu, mereka tinggal memanggil Bawang Putih untuk mengerjakan tugas tersebut. Meski demikian, Bawang Putih tidak pernah mengeluhkan nasibnya yang kurang beruntung. Ia selalu melayani sang ibu dan saudari tirinya dengan tulus dan penuh kesabaran. Suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian milik ibu tiri dan Bawang Merah, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Ia tidak menyadari bahwa sehelai kain milik ibu tirinya telah hanyut terbawa arus sungai. Ketika Bawang Putih menyadari kain itu hilang, ia sangat sedih dan khawatir. Ia takut jika hal ini diketahui oleh ibu tiri, ia akan dimarahi dan mungkin dihukum, bahkan diusir dari rumah. Ketakutan ini membuat Bawang Putih semakin bertekad untuk mencari kain yang hilang tersebut. Dengan semangat yang tinggi, Bawang Putih mulai mencari kain itu dengan berjalan menyusuri tepi sungai yang memiliki arus deras. Setiap kali ia bertemu dengan orang lain yang berada di sekitar sungai, ia tak ragu untuk bertanya apakah mereka pernah melihat kain tersebut. Namun, sayangnya tidak seorang pun mengetahui di mana kain itu berada. Pencarian yang melelahkan itu terus berlanjut, hingga akhirnya Bawang Putih tiba di sebuah bagian sungai yang mengalir ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, Bawang Putih sangat terkejut ketika menemukan seorang nenek tua yang tinggal di sana. Rasa ingin tahunya membuatnya bertanya kepada nenek itu tentang keberadaan kain milik ibu tirinya. Nenek tersebut ternyata mengetahui di mana kain itu berada, namun ia memiliki syarat. Bawang Putih harus membantu nenek tua itu dengan pekerjaan-pekerjaannya terlebih dahulu. Karena Bawang Putih sudah terbiasa bekerja keras dan membantu orang lain, ia segera menyanggupi permintaan nenek tersebut. Dengan penuh semangat, Bawang Putih mulai merapikan dan membersihkan gua. Usahanya tidak sia-sia. Nenek tua itu sangat puas dengan hasil kerja Bawang Putih. Pada sore hari, setelah pekerjaan selesai, Bawang Putih berpamitan kepada nenek tersebut. Sebagai tanda terima kasih, nenek tua itu mengembalikan kain yang hilang dan memberikan 2 buah labu sebagai hadiah untuk Bawang Putih. Betapa bahagianya Bawang Putih menerima hadiah tersebut, yang menjadi simbol dari usahanya dan kebaikan hatinya.
Dua buah labu yang berada di depan bawang putih memiliki ukuran yang sangat berbeda. Satu labu tampak besar dan menggiurkan, sedangkan labu yang lainnya jauh lebih kecil. Bawang putih, yang dikenal tidak serakah dan tidak tamak, dengan bijak memilih labu yang lebih kecil untuk dibawa pulang. Keputusan ini mencerminkan karakter yang baik dan hati nurani yang bersih, meskipun labu besar mungkin terlihat lebih menguntungkan. Setibanya di rumah, suasana hati di dalam rumah sangat berbeda. Ibu tiri dan saudari tirinya, bawang merah, sangat marah karena bawang putih telah terlambat pulang. Dalam keadaan tertekan, bawang putih menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, ibu tiri tetap marah, terutama karena labu yang dibawa pulang oleh bawang putih adalah labu kecil. Dalam kemarahannya, ibu tiri merampas labu kecil itu dan dengan kasar membantingnya ke tanah. Momen itu diiringi dengan suara keras, prak, ketika labu tersebut pecah. Namun, yang mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dari dalam labu kecil itu muncul kilauan perhiasan emas, intan, dan permata yang menakjubkan. Mereka semua tertegun, terkejut dengan keajaiban tersebut. Namun, sifat tamak dari ibu tiri dan bawang merah tidak berubah. Mereka tetap memarahi bawang putih, beranggapan bahwa jika dia memilih labu yang lebih besar, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak harta. Kemudian, dengan penuh rasa ingin tahu dan serakah, bawang merah berusaha meniru tindakan bawang putih. Dengan sengaja, ia menghanyutkan kain milik ibunya ke sungai, mengharapkan hasil yang lebih baik. Ia mengikuti aliran sungai dan bertanya kepada orang-orang yang dijumpainya tentang lokasi nenek yang memiliki labu. Akhirnya, bawang merah tiba di sebuah gua tempat nenek itu tinggal. Berbeda dengan bawang putih yang telah menunjukkan kebaikan hati, bawang merah bersikap malas dan enggan membantu nenek tersebut. Dengan sikap yang sombong, bawang merah menuntut nenek tua itu untuk menyerahkan labu besar. Tanpa ragu, nenek tua itu memberikan labu besar tersebut kepada bawang merah. Dengan perasaan gembira dan penuh harapan, bawang merah membawa pulang labu besar itu. Dalam bayangannya, ia membayangkan seberapa banyak perhiasan, intan, dan permata yang akan ia miliki setelah memecahkan labu tersebut. Sang ibu tiri pun menyambut kepulangan putrinya dengan antusiasme yang sama. Keduanya tidak sabar untuk segera membuka labu besar itu. Namun, ketika mereka memecahkan labu besar tersebut, bukan harta yang mereka temukan. Dari dalam labu itu malah keluar berbagai jenis ular, terutama ular sendok, dan hewan berbisa lainnya. Mereka berdua panik dan melarikan diri ketakutan, menyadari bahwa ketamakan mereka telah membawa akibat yang buruk. Dalam situasi yang menegangkan ini, baik ibu tiri maupun bawang merah akhirnya menyadari sifat buruk mereka dan menyesali perlakuan mereka terhadap bawang putih selama ini. Dengan tulus, mereka meminta maaf kepada bawang putih. Meskipun telah disakiti, bawang putih yang baik hati tidak menyimpan dendam dan dengan lapang dada memaafkan mereka berdua.